Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dimas Setiaji Prabowo selaku dosen pendidikan kewarganegaraan kelas PAUD C, serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami beranggotakan Nurul Rizky Amasi NIM 2420083, Aniatiatul Barokah NIM 2420085, dan Holisa Rosada NIM 2420090. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang hak merupakan unsur otomatis yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antara individu atau dengan interaksi. Hak juga merupakan suatu hal yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah suatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era sebelumnya reformasi. Rumusan masalah. A. Pengertian HAM Rally of Law. B. Bagaimana konsep dasar HAM dan latar belakang Rally of Law. C. Sejauh mana perkembangan pemikiran HAM secara fungsi Rule of Law. D. Bagaimana pembahasan dan penegakan HAM di Indonesia. E. Bagaimana dinamika pelaksanaan Rally of Law. C. Tujuan. A. Pengetahuan sudah sejauh mana proses penegakan hukum tentang HAM. B. Dalam pengetahuan apa semua orang sudah mendapatkan kebebasan HAM. C. Dapat mengetahui sejarah pengembangan HAM lebih dari waktu ke waktu. D. Dapat mengetahui para pentingnya Rally of Law dalam pembahasan kekuasaan pemerintah. E. Pendapat pengetahuan proses bentuknya Rally of Law dalam penegakan hukum negara. Bab 2. Pembahasan. Dalam HAM dan Rally of Law, berbagai kasus HAM di Republik Indonesia yang telah 65 tahun merdeka ini ternyata masih marak di depan mata. Kasus Trisakti tahun 1998 yang belum tuntas hingga kini. Iklim penegakan HAM dan Rally of Law di Indonesia setidaknya semakin baik dan 10 tahun terakhir era reformasi. HAM dan permasalahannya merupakan topik tertua dan aktual yang selalu ada di setiap peradaban manusia. Penegakan HAM masih berkendala dengan kesadaran dan kesungguhan para penguasa serta pemahaman realna negara akan hakikat HAM di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. 1. Pengertian HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan hakikat dan martabat manusia. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengertian Rally of Law. Rally of Law adalah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolut. Disebut negara dalam rangka pembahasan kekuasaan dan absolut tersebut, maka diperlukan pembahasan terhadap kekuasaan ini, sehingga kekuasaan tersebut didata agar tidak melanggar kepentingan asasi di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. B. Konsep dasar HAM dan latar belakang Rally of Law. Konsep dasar HAM dapat diuraikan dengan mendekatkan bahasa etimologi, namun pendekatan istilah secara etimologi kata hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, pelindungan kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam asasi berakti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga hak suatu pun makhluk dalam menginvestasinya apalagi mencabutnya. Latar belakang Rally of Law. Adanya suatu doktrin hukum yang melalui munculnya pada abad ke-19 bersama dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi yang meningkatkannya peran parlemen dalam menyelenggarakan negara, dan sebagai reaksi terdapat negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of Law dan konsep tentang common law, yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitasi. Latar belakang kelahiran Rally of Law diawali dengan adanya gagasan untuk melakukan batasan kekuasaan pemerintah negara. Sarana dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi dan konstitusi. Ketiga, perumusan yuridis dan demokrasi konstitusional dan konsepsi negara hukum. C. Pengembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pengembangan pemikiran dibagi dalam 2 periode. Periode pertama, sebelum kemerdekaan. Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dalam organisasi penegakan sebagai berikut. 1. Budi Utomo memikirkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Kedua, Himpunan Indonesia, pemikirannya hak untuk menentukan nasib sendiri. Ketiga, Partai Indonesia, pemikirannya hak untuk memperoleh kemerdekaan. Periode yang kedua sesudah kemerdekaan. 1. Periode 1945 sampai 1950. Pemikirannya HAM yang diperoleh ini menegakkan pada hak-hak mengenai 1. Hak untuk merdeka, 2. Hak kebebasan untuk berserikat sesuai organisasi politik yang didirikan. C. Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Fungsi Rally of Law. Fungsi Rally of Law pada hakikatnya merupakan jaminan secara normal terdapat rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat dan instruktif.
bagi penegakan negara. Dengan demikian, ini dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Pembahasan D. Permasalahan dan penegakan HAM. Perlindungan HAM di Indonesia harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan isi Piagam PBB, yaitu Pasal 1 Ayat 3, Pasal 55, dan Pasal 56 yang berisi bahwa hak asasi manusia harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Dinamika pelaksanaan Rule of Law. Pelaksanaan Rule of Law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan Rule of Law harus diartikan secara hakiki, yaitu arti dalam pelaksanaan dari jus law. Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rules of law dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip Rule of Law. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar hak asasi manusianya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain dalam kehidupan bernegara. HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM melalui hukum. B. Saran. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain dalam kehidupan bernegara. HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM melalui hukum. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.